Hai guys, ketemu dengan saya kembali dan selamat datang di channel Tapu Review. Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah smartwatch keluaran dari Asus. Dan ini adalah Asus ZenWatch generasi yang kedua. Kita lihat desain dari Asus ZenWatch generasi yang kedua masih sama atau bahkan sama persis dengan Asus ZenWatch generasi yang pertama, di mana Asus masih menggunakan frame kotak disertai lengkungan pada tiap sudutnya, dan tak lupa Asus juga menyematkan dagu bezel yang sangat lebar sehingga mengurangi kesan dari elegans dari smartwatchnya sendiri. Satu-satunya hal baru yang disertakan pada Asus ZenWatch generasi yang kedua ini adalah kehadiran sebuah tombol pada sisi kiri dari smartwatch. Desain tombol ini mengingatkan kita pada desain dari Apple Watch. Oke, pada bagian review kita akan bahas kegunaan apa saja tombol yang disertakan pada Asus ZenWatch generasi yang kedua ini. Semoga tombol ini bukan hanya sebagai hiasan belaka. Oke, sebelum unboxing seperti biasa kita lihat informasi apa saja yang kita dapatkan pada kotak smartwatch ini. Ya, di sini tertulis metal dan berwarna gungrey, artinya strapnya menggunakan metal dan bergaransi selama 1 tahun. Oh ya, saya mendapatkan smartwatch ini di salah satu toko online yang ada di Indonesia. Pada saat itu toko online tersebut mengadakan promo dan saya mendapatkan harga dari smartwatch ini sangatlah murah, yaitu sekitar 1,6 juta. Oke, di sini juga terdapat informasi bahwa produk ini diimport oleh PT Sainek Metrodata Indonesia. Artinya produk barang ini yang saya dapatkan merupakan barang resmi. Bergeser pada sebelah kiri bagian kotak, di sini terdapat beberapa keunggulan dari fitur-fitur Asus ZenWatch generasi yang kedua. Yang pertama adalah hypercharge. Asus mengklaim bahwa pengisian 60% daya hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Dan yang kedua ini adalah Where's Phone Function, artinya kita dapat melakukan menerima panggilan ataupun merecek panggilan dari smartwatch ini. Dan fitur yang ketiga ini adalah step counting dan sleep tracking, artinya kita dapat menghitung, smartwatch ini dapat menghitung langkah kita dalam sehari dan melihat kualitas tidur kita, apakah kita tidur pulas atau tidak. Dan fitur yang kelima adalah Instant Watch to Watch Message, artinya smartwatch ini dapat digunakan untuk melihat message ataupun email. Dan fitur yang terakhir adalah watch face-nya dapat diganti-ganti. Ini merupakan fitur dasar dari smartwatch. Untuk OS-nya sendiri yang kompatibel adalah menggunakan Android versi 4,3 ke atas atau menggunakan Apple iOS versi 8,2 ke atas. Oke, tidak ada informasi lain pada kotak ini, kita langsung unboxing dari produk ini. Oke, selesai juga kita unboxing, kita letakkan dahulu ya. Dan ini adalah smartwatch Asus ZenWatch generasi yang kedua, dimana strapnya menggunakan bahan metal warna grey. Kita letakkan dahulu, kita lihat apa saja yang terdapat pada kotak dari Asus ZenWatch generasi yang kedua ini. Kosong. Ya, kita dapatkan kepala charger dengan output 2 ampere. Hal ini dikarenakan Asus ZenWatch generasi yang kedua ini sudah support fast charging. Oke, kita lihat, kita dapatkan juga sebuah kabel charger atau kabel data untuk ditancapkan ke Asus smartwatch generasi yang kedua. Kita lihat kabelnya bukan merupakan kabel micro USB, tetapi kabel yang sudah langsung dapat dicolok ke smartwatchnya berupa pin ya.
Di sini berupa pin yang langsung kita colokkan pada Asus smartwatch generasi yang kedua. Oke, kita letakkan dahulu. Kita lihat lagi, kita juga mendapatkan sebuah kitab yang berharga yang tentunya bisa menambah nilai daya jual jika kita ingin jual kembali. Oke, ini adalah buku panduan dengan bahasa Indonesia tentunya, karena ini merupakan barang resmi. Dan ini adalah panduan singkat. Jika kita malas membaca buku yang lebih tebal ini, kita dapat baca saja bagian panduan singkat ini. Dan ini adalah kartu garansi. Oke, kita lihat pada smartwatch-nya. Kita coba hidupkan. Ya, kegunaan tombol yang ada pada sisi kiri jam ini ternyata bisa juga digunakan untuk menyalakan smartwatch. Seperti yang kita tahu pada smartwatch Asus ZenWatch yang pertama, kita harus memancing. Jika kita ingin menyalakan smartwatch-nya, kita harus memancing dengan menggunakan cradle. Kita colokkan listrik, baru smartwatch-nya nyala. Dan ini sudah diantisipasi dengan baik oleh Asus dengan kehadiran sebuah button yang dapat bekerja sebagai tombol power on off. Oke, ini adalah tampilan awal. Tentunya kita perlu menginstal dulu Android Wear pada perangkat smartphone kita. Oke, kita lanjutkan pada bagian review. Tentunya produk ini akan saya gunakan sehari-hari selama kurang lebih 1 minggu, sehingga hasil review saya akan objektif. Oke, sekian dulu. Jika kalian ingin menambahkan apa saja yang ingin direview, bisa tulis pada bagian kolom komentar. Dan jika video unboxing ini berguna bagi kalian bisa like dan tentunya jangan lupa subscribe. Oke, kita berjumpa kembali pada bagian review dan akhir kata, see ya.